Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya akan ngobrolin tentang perang candu. Nah, ini ada di dalam sejarah bangsa Cina atau Tiongkok. Nah guys, perang yang terjadi di Cina ya, ini perang candu atau juga disebut sebagai perang Anglo Tiongkok, ini berlangsung dari tahun 1839 sampai 1842 dan 1856 sampai 1860. Ini sebagai puncak dari sengketa perdagangan antara Cina di bawah dinasti Qing dengan Britania Raya atau Inggris dan Perancis di perang candu yang kedua. Nah guys, ngobrolin soal perang candu ini. Nah, perang candu ini merupakan suatu perang yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang akhirnya membuat Cina itu mungkin menjadi negara yang modern ya. Meskipun candu di sini itu konotasinya itu buruk ya. Nah, selama ratusan tahun, orang-orang Cina itu tidak berhubungan dengan kegiatan ekonomi dengan dunia lain ya, maksudnya dengan dunia luar Cina. Meskipun begitu, banyak bangsa pedagang dari bangsa Eropa itu sangat ingin berdagang di Cina. Nah, wilayah Cina saat itu terkenal sebagai produsen sutra ya, makanya di Cina jalurnya itu dikenal sebagai jalur sutra ya, karena perdagangan utamanya memang sutra. Kemudian rempah-rempah, teh, dan keramik berkualitas. Nah, komoditi itu sangat populer di Eropa ya, tapi pemerintah Cina di bawah dinasti Qing hanya mengizinkan perdagangan dilaksanakan di satu pelabuhan, yaitu di Kanton atau Guangzhou. Nah, di sisi lain, pengembangan East India Company oleh Inggris ini menjadikan candu dalam jumlah besar yang diproduksi di India ini membutuhkan pasar baru. Nah, untuk menyiasati kebijakan pemerintah Cina, pedagang Inggris mulai merencanakan strategi ya, agar Cina mau membuka perdagangan dengan mereka. Nah, para pedagang asing mulai menyelundupkan candu ke negeri tirai bambu tersebut ya, sehingga penduduknya terpaksa menjual barang-barang berharga mereka untuk ditukarkan dengan candu. Nah, bangsa Cina sendiri sebenarnya telah mengenal candu sejak abad ke-15 ya, tapi dinasti Qing ini melarang ya penghisapan candu tahun 1729 karena efeknya itu yang merusak ya, yang nggak baik. Nah, perdagangan candu itu kemudian sebelumnya dipelopori oleh bangsa India di bawah dinasti Mughal, di mana perdagangan candu ilegal melalui Cina Selatan mendatangkan keuntungan besar. Nah, ketika Inggris menguasai India, mereka melihat perdagangan candu atau opium ini sebagai peluang emas untuk memperbesar devisa mereka. Nah, penyelundupan candu ke Cina ini meningkat pesat ya di abad ke-18. Tahun 1730, sekitar 15 ton candu ini dimasukkan secara diam-diam pada tahun 1773 mengalami peningkatan menjadi 75 ton. Jadi 5 kali lipat dari tahun 1730 ya. Nah, opium atau candu tersebut diselundupkan melalui laut dalam ribuan peti yang masing-masing memuat sekitar 64 kg. Nah, candu itu kemudian membanjir di Cina ya. Ini kemudian membuat rakyat menjadi lemah ya, rakyat di Cina. Nah, jumlah pecandu itu mengalami peningkatan akhirnya ya, dan puncaknya ketika seorang pangeran menjadi pecandu. Ini membuka mata sang kaisar tentang bahaya terlarang ini, dan akhirnya kembali ditegaskan pelarangan candu di tahun 1799, dan pada tahun 1810 dikeluarkanlah perintah pelarangan dari kaisar. Tapi meskipun begitu, letak pusat pemerintahan yang jauh ya jelasnya membuat
ini ya, kerajaan tidak sanggup mengendalikan para pedagang dan pejabat korup yang menyelundupkan candu lewat Cina Selatan. Terus kemudian minimnya tindakan pemerintah menyebabkan penyelundupan candu terus mengalami peningkatan. Bahkan tahun 1820-an penyelundupan candu meningkat pesat sampai 900 ton per tahun. Ini gila banget ya. Nah, untuk mengatasi kondisi memprihatinkan masyarakat, pada tahun 1838 pemerintah Cina menjatuhkan hukuman mati bagi penyelundup candu lokal. Penyelundupan itu jelasnya telah mencapai angka 1.400 ton. Ini gila sekali ya. Nah, pada bulan Maret tahun 1839, Kaisar mengangkat pejabat bernama Lin Chesu untuk mengatasi penyelundupan candu di Kanton. Tapi sayangnya Inggris ya, pihak Inggris itu menolak ya. Nah, jadi akibatnya Li mengepung gudang tempat penyimpanan candu yang di dalamnya ada 300 pekerja. Pengepungannya itu selama 40 hari dan para pekerja baru menyerah setelah menderita kelaparan. Selanjutnya candu sebanyak 22.291 peti ditenggelamkan ke laut ya. Lin juga memaksa Cina agar menandatangani perjanjian supaya nggak menyelundupkan candu lagi. Tapi yang ya namanya aja ini ya penjajah ya. Orang Barat nggak mau ini ya, nggak mau menyerah ya, meskipun disuruh dipaksa ya meninggalkan Kanton. Inggris kemudian datang lagi. Nah, kemudian menganggap tindakan pemerintah Cina pada saat penyitaan itu milik pribadi dan tidak dapat dibenarkan. Maka Inggris mengirim kapal-kapal perang untuk mengancam pemerintah Cina dan mengepung pelabuhan. Cina menolak membayar kompensasi dan melarang perdagangan dengan bangsa Inggris. Tahun 1839 bulan November, kapal perang Cina tanpa pernyataan perang ditembaki oleh kapal perang Inggris yang dikirim dari India. Akibatnya terjadi perang candu yang pertama antara Inggris dengan Cina pun dimulai pada tahun 1839 sampai 1842. Nah, pada perang ini jelasnya ya ini sih persenjataannya Inggris itu ya dengan mudah ya menguasai kota-kota pelabuhan yang ada di Hong Kong, Kanton, Xiamen, kemudian Ningpo, kemudian Fuzhou dan Shanghai. Kemudian bahkan Agustus 1842 dengan kekuatan 80 kapal perang mereka maju menuju ke Nanjing. Di tengah kondisi ini Kaisar akhirnya tidak menemukan jalan yang lebih baik dan selain menyerah kepada pihak Inggris. Akhirnya ya ada poin-poin penting yang dibuat perjanjian waktu itu ya. Cina menyewakan Hong Kong pada Inggris. Kemudian pelabuhan Kanton, Xiamen, Ningpo, Fuzhou dan Shanghai harus dibuka bagi perdagangan dengan pihak Inggris. Cina juga membayar kerugian perang 21 juta mata uang perak, memberikan hak istimewa bagi Inggris serta membuka daerah khusus bagi warga Inggris ya untuk mendapatkan tempat tinggal. Terus kemudian hubungan antara pejabat Cina dan Inggris harus berdasarkan azas sama rata. Kemudian Inggris berhak mengangkat konsul di tiap-tiap pelabuhan dibuka bagi aktivitas perdagangan mereka. Jelas ini sangat merugikan Cina sama sekali ya. Dan mereka akhirnya ya ini harus menyepakatinya. Nah, selain itu karena ada ini ya perjanjian ini, Amerika juga ikut-ikutan ya ingin mendapatkan posisi yang bagus di Cina. Nah, mereka ingin mendapatkan ini ya kedudukan atau mungkin posisi yang istimewa juga seperti yang dimiliki oleh ini ya oleh Inggris. Perancis juga gitu, menyusul mengadakan perjanjian bilateral dengan Cina
pada tahun yang sama guna memperoleh hak-hak istimewa. Sebagai hasilnya, Cina mengizinkan penyebaran agama Katolik dan mengembalikan hak milik gereja yang telah dilarang seabad sebelumnya. Kemudian perang candu kedua ini nggak bisa dielakkan lagi ya, merupakan kelanjutan dari ambisi imperialisme Eropa di Cina. Pihak Eropa mendapatkan hak-hak dagang khusus di Cina yang ternyata masih berambisi memperluas kekuasaannya. Pihak Inggris ini ingin memperkuat pengaruhnya di Cina dengan memaksa dinasti Qing memperluas wilayah perjanjian Nanjing ya yang sebelumnya. Dan pada tahun 1854 mereka menuntut seluruh Cina dijadikan wilayah dagang terbuka bagi East India Company. Perdagangan candu dilegalkan dan diperbolehkan. Duta besar Inggris ditempatkan di Beijing. Jadi ini Beijing sebenarnya merupakan tempat yang sangat tertutup ya bagi orang asing, tapi ternyata ya dibuka akhirnya ya. Tuntutan serupa juga akhirnya datang dari Amerika dan Perancis, tapi pemerintah dinasti Qing menolak semua tuntutan tersebut, sehingga hubungan Cina dan Barat menjadi panas ya. Nah, meskipun demikian, perang candu kedua secara khusus dipicu oleh tindakan pejabat dinasti Qing yang menghentikan kapal bernama Arrow, kapal Cina yang telah diregistrasi di Hong Kong. Nah, kapal tersebut dikapteni orang Inggris dan seluruh awaknya merupakan warga Cina. Ini telah menjadi kebiasaan jika kapal Tiongkok hendak menyelundupkan sesuatu, mereka meregistrasikan terlebih dahulu kapalnya di Hong Kong, sehingga dapat berlayar di bawah bendera Inggris dan terhindar dari jeratan hukum Cina. Nah, pada tanggal 8 Oktober 1856, kapal tersebut berlabuh di Kanton. Pagi harinya mereka dihentikan oleh 4 pejabat dan 60 pasukan bersenjata. Mereka mencurigai Arrow hendak menyelundupkan sesuatu ke wilayah Cina. Jadi gitu ya. Nah, meskipun telah diprotes, nah ini akhirnya tetap sih pihak Inggris itu ngotot bahwa kapal itu diregistrasi di Hong Kong. Oleh karena itu hukum khusus berlaku terhadap mereka dan meminta agar kapal dan awaknya segera dibebaskan. Nah, pihak Cina menolak permintaan tersebut karena gagal membebaskan para awak konsul Inggris kembali ke kantornya dan menyurati Gubernur Ye Ming-chen. Ia membuat tuduhan bahwa para pejabat Cina telah menghina bendera Inggris. Selain itu, ia juga menuduh pihak Cina telah melanggar perjanjian ekstrateritorial dengan Inggris. Ini memang ini ya, Inggris kemudian semakin masuk terus ke ini ya, karena memang dia mencari kelemahannya Cina supaya Cina itu bisa membuka kembali ini ya, atau memperluas kembali kekuasaannya ya di ini. Jadi dominasi mereka di Cina. Dan akhirnya setelah adanya perang candu kedua ini baru berakhir setelah pihak Cina akhirnya menandatangani perjanjian Tianjin pada bulan Juni 1858. Nah, isinya jelas-jelas merugikan ya, jelasnya. Inggris, Perancis, Amerika, dan Rusia diizinkan membuka kedutaan di Beijing ya, yang awalnya tertutup bagi orang asing. Kemudian 10 pelabuhan baru dibuka bangsa Barat. Nah, kemudian memberi izin kunjungan orang asing ke pedalaman, baik itu untuk urusan dagang atau misionaris dan sebagainya, yang sangat merugikan bangsa Cina gitu guys ya. Ya ini ya yang mungkin bisa dikatakan bahwa ini merupakan sejarah ya. Munculnya ini candu legal di Cina. Dan dengan begitu perdagangan candu kemudian dibebaskan ya, dilegalkan di Cina ya. Ini memang sangat disayangkan bahwa sebuah negara itu bisa hancur gara-gara ini ya, gara-gara candu atau opium, atau mungkin sekarang bisa dikatakan sebagai narkoba. Nah, ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya bahwa memang narkoba itu sangat sangat jahat dan sampai bisa mengakibatkan sebuah negara itu bisa jatuh ke negara yang lainnya. Dan ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran ya buat kita semuanya, supaya kita tidak terlena dengan sesuatu yang mungkin hanya menyenangkan
untuk sesaat saja. Oke guys, makasih banget udah gabungan di channel ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.